Erspo yang di tahun lalu menjadi partner resmi Timnas Indonesia ternyata sekarang digugat dua vendor besar yang kurang lebih 5M cuy. Wanjay, kok bisa gitu? Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari case si Erspo ini? So, kalau gitu mari kita bahas video kali ini. Let's go. Hello people, balik lagi sama gue Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, gimana puasanya? Semoga masih lancar ya, nggak ada yang bolong. Dan sekarang kita udah masuk di minggu kedua, ya 10 hari kedua. Sorry, ketika aku record video ini lagi genting-gentingnya situasi di Iran ya. Dari beberapa sumber berita yang aku baca, Amerika dan Israel sedang menyerang Iran dan semoga ini tidak berdampak terlalu luas terutama di Indonesia, karena kita tahu kalau misalnya di Iran mereka punya Selat Hormuz yang dimana itu bisa berimpact terutama di minyak teman-teman ya. Di sana jalur Hormuz ini ya kita tahu lah bahwa jalur ini memang jalur yang strategis, jalur yang dilewati banyak kapal-kapal kargo. Jadi kalau misalnya Iran melakukan embargo, menutup jalur itu, wah ini bakalan puyeng sih, terutama Indonesia gitu ya. Ya kita doakan semoga semua baik-baik aja di Ramadan kali ini. Ya di video kali ini aku tidak membahas tentang Iran karena aku masih melihat dulu gimana perkembangan dari Iran sama Israel. Aduh, udah akhir zaman cuy. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang Erspo. Ini juga aku jujur kaget banget. Siapa sangka teman-teman, di balik kebanggaan kita melihat jersey timnas kemarin gitu ya, ternyata ada vendor ya bisa dibilang yang punya tanggungan besar yang belum dibayarkan sama si brand aparel yang kita tahu ini besar juga teman-teman, dan nggak main-main, utangnya itu sampai di 5 miliar rupiah. Dan di video kali ini aku mau coba bedah tentang kasus dari Erspo ini, aparel resmi Timnas Indonesia yang digugat PKPU oleh salah dua vendor yang besar. Ada namanya PT Grand Best Indonesia atau PT GBI dan PT Laki Tekstil Semarang. Di sini aku nggak cuma pengen bahas tentang dramanya aja, tapi kita bakal coba track back awal mula dari hype-nya seperti apa, kenapa pembayarannya kok bisa macet, sampai pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini. Apalagi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi main di bidang industri clothing dan produksi garment, video ini semoga ada insight yang bisa kalian ambil. Tapi sebelum aku mulai, aku mau disclaimer dulu. Poin-poin yang akan aku sampaikan di sini adalah murni POV dari opiniku pribadi, yang dimana yang akan aku sampaikan di sini adalah aku melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan, please silahkan aku dikoreksi di kolom komentar, nanti akan aku pin dan kita bisa diskusi bareng di situ ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas tentang case dari gugatan dua vendor besar yang sampai 5 miliar ini. Let's go. Oke teman-teman, kita flashback sedikit ya. Waktu Erspo dapat lisensi timnas gitu ya, menjadi partner resmi, ekspektasi publik dan bisnis itu kan lagi tinggi-tingginya teman-teman. Apalagi timnas kita bisa kita tahu juga pada saat itu kita lagi berjuang banget untuk kualifikasi Pildun 2026 dan itu hype-nya gila banget teman-teman. Nah, disinilah dugaan masalah pertama yang muncul teman-teman, yaitu over optimisme dalam forecasting suatu bisnis. Jadi aku beranggapan bahwa Erspo ini naruh orderan produksi massal ke vendor-vendor besar ini teman-teman. Yang logikanya mungkin kalau di atas kertas kayak gini, ini kan timnas lagi main bagus gitu ya, hype-nya penonton itu naik dan jersey pasti bakalan ludes terjual gitu ya. Dari situ duitnya muter, nanti utang-utang dari vendor itu harapannya bisa lunas. Tapi yang namanya bisnis ya teman-teman, kita nggak bisa menggantungkan 100% sama hasil pertandingan bola ya. Jadi kalau misalnya aku lihat ya, ketika langkah timnas ini terhenti, tren penjualannya itu otomatis pasti akan berdampak teman-teman. Pasti akan
sedikit banyak pasti akan turun. Nah, jersey yang udah diproduksi sama vendor-vendor besar ini tadi, itu kan jumlahnya pasti ribuan lebih gitu ya. Nah, akhirnya dari produksi sebanyak itu nggak terserap pasar sesuai dengan ekspektasi si Erspo. Karena barang keluar nggak secepat di awal, cash flow-nya si Erspo itu otomatis seret. Dan kemungkinan itulah yang aku pikir yang akhirnya berujung sama pihak Erspo ini gagal nebus barang dari vendor. Alhasil, ya barangnya itu ngendon di vendor-vendor tadi teman-teman. Nah, dari beberapa sumber yang aku dapat nih ya, ada 2 perusahaan vendor tadi yang menggugat secara resmi si Erspo. Yang pertama ada PT GBI, Grand Base Indonesia. Ini aku tahu lokasinya dia tuh ada di Semarang teman-teman. Biasanya mereka memang spesialis untuk produksi pakaian olahraga dari berbagai merek global gitu ya. Jadi mereka itu bisa dibilang vendor yang nerima orderan dari ya bermacam brand gitu, nggak cuma satu brand atau 2 brand aja. Dan nilai gugatannya ini nggak main-main teman-teman, ada di 2,2 miliar. Kemudian yang kedua ada PT Laki Tekstil Semarang atau PT LTS, ini lebih tepatnya di Demak dan spesialisasi produksinya juga sama kayak PT Best tadi, sportswearan nih teman-teman, dan nilai gugatannya itu nggak main-main di 2,8 miliar. Ini ya, kalau misalnya aku lihat dari berita, dari 2025 Maret itu pembayaran diklaim mulai macet teman-teman. Dan pihak vendor udah mengajak mediasi itu kurang lebih sampai 3 kali. Dan Erspo sempat janji mereka itu katanya mau nyicil, tapi sampai sekarang realisasinya itu masih nol teman-teman. Dan akhirnya masuk di Februari 2026, kesabaran 2 vendor ini sudah habis dan mereka resmi membawa kasus ini ke pengadilan. Di sini kita masuk ke realita pahit di balik layar buat ekosistem produksi aparel ya teman-teman. Invoice yang macet itu bisa dibilang kayak mimpi buruk cuy. Apalagi di momen-momen krusial. Misalnya pas lagi kejar tayang produksi buat season lebaran kayak gini, otomatis kan pihak vendor juga butuh dana, butuh cash flow lagi, yang dimana modal itu harus cepat diputar juga. Dan uang yang mandek tadi itu kan miliaran ya teman-teman, 2M lebih. Ibaratnya nih, kita udah produksi, udah selesai nih ya, tapi kok nggak diambil-ambil gitu kan, jersinya kok masih ngendon di pabrik kayak gitu. Itu kan yang pusing bukan pihak Erspo-nya doang, tapi juga dari pihak vendor atau pihak pabrik itu juga mereka mikir, anjir ini udah jadi, udah ngeluarin duit di awal, ini kok nggak dilunasin, ini gimana kan kayak gitu. Dari pihak Erspo sendiri aku juga yakin mereka nggak expect gitu ya, yang di awalnya hype timnas itu memang kayak aku tadi bilang gila-gilaan cuy, tapi semenjak STY diganti gitu ya, terus mainnya juga nggak jelas gitu diganti sama Coach Patrick, aduh itu aku sama teman-teman gitu ya, sama anak-anak gitu, wah ini sih Erspo bakalan rungkat sih. Aku bilangnya waktu itu sama anak-anak tuh kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena bisa dibilang performa timnas juga turun banget, dan otomatis animo pada saat itu juga tidak sebesar ketika STY itu lagi bisa bilang berprestasi gitu loh. Di sini aku yang hampir setiap pertandingan ngikutin pertandingannya ya, walaupun cuma di TV doang. Itu bisa dibilang ya animonya itu nggak sebanter, nggak sekenceng ketika dilatih STY cuy. Apalagi buat orang-orang yang cuma FOMO-FOMOan doang ya, mereka ketika lihat Indonesianya udah nggak kemana-mana, ya otomatis mereka juga nggak bakalan beli-beli lagi aparel resminya gitu. Tapi di sini aku jujur nggak tahu apakah memang jumlah tersebut memang sudah kesepakatan awal untuk diproduksi sebegitu banyaknya, atau ada penambahan seiring gilanya hype timnas pada saat itu ya. Akhirnya pihak Erspo memutuskan untuk menambah kapasitas produksinya. Itu aku pribadi jujur, itu nggak tahu untuk dalamannya seperti apa. Cuma kalau misalnya aku ya memposisikan sebagai Erspo, ya ketika hype lagi tinggi, ya kan, demand banyak, ya otomatis aku produksi lebih banyak lagi gitu kan. Aku repeat order lagi. Tapi mungkin ketika pada saat timnas nggak mencapai target yang diinginkan, kemudian animo masyarakat juga lagi turun, ya otomatis itu tidak sesuai sama target dari si Erspo juga, dan ya itu bisa dibilang apes lah kayak gitu, gampangnya apes gitu. Ya itu namanya risiko bisnis teman-teman. Apa pelajaran teknis yang bisa kita ambil buat transaksi B2B atau business to business di dunia clothing seperti ini? Oke, di sini aku juga ambil pengalaman dari vendorku sendiri yang pernah juga mengalami kurang lebih hal
semacam itu, yang dimana konsumen akhirnya menghilang atau konsumen akhirnya tidak membayar full setelah barang selesai dengan berbagai alasan ya, atau bahkan ada yang hilang kontak alias kabur, itu tadi juga ada. Jadi ya bermacam-macam teman-teman. Nah, yang perlu kita punya atau yang perlu kita lakukan adalah yang pertama nih ya, ini nggak boleh kelewatan teman-teman. Yang pertama, sistem DP atau down payment yang sehat ya. Jadi pastikan DP yang masuk itu cukup untuk menutup basic cost kayak bahan baku yang kalian perlukan untuk memproduksi sejumlah barang yang mereka order. Jadi kalau misalnya ada case amit-amit gagal bayar atau nggak dibayar atau orangnya menghilang, itu vendor nggak rugi-rugi amat gitu. At least tidak rugi secara duit, tapi mungkin rugi secara waktu dan fisik gitu ya. Mungkin duitnya rugi, ada pasti, tapi nggak separah ketika kita tidak menetapkan DP ke customer. Nah, kalau aku biasanya untuk sekarang ya, karena melewati berbagai macam case segala macam, aku memutuskan untuk sistem DP itu di nominal 70% dari total cost yang di order teman-teman. Jadi kalau misalnya 50% aku masih belum mau. Sorry, bukannya sombong atau menolak rezeki, tapi aku belajar dari pengalaman karena jujur sempat ada beberapa orderan yang udah masuk, kemudian kita kerjakan sesuai sama yang mereka pengen, udah bener-bener nih sesuai sama worksheet, merekanya beralibi segala macam bla bla bla, akhirnya nggak diambil dan produknya mangkrak gitu. Jadi kita rugi gitu kan. 50% waktu itu aku DP mintanya, tapi ternyata costnya masih jauh dari nutup, ya akhirnya nombok teman-teman. Nah, dari situ akhirnya aku memutuskan untuk DP ini di 70% dari total cost yang diperlukan gitu. Kemudian yang kedua, termin pembayaran berdasarkan progres. Nah, ini biasanya aku terapkan ke brand-brand atau orderan-orderan yang skalanya itu memang besar teman-teman. Misal di 200 pieces ke atas, itu aku pasti akan bikin termin. Misalnya nih, kain datang bayar sekian persen, sablon beres nih dikerjain itu bayar sekian persen, cutting beres itu bayar sekian persen, sampai pelunasan total nanti sampai ongkirnya baru dilunasin gitu. Ya intinya biar sama-sama enak juga, tapi untuk produksi yang tidak terlalu banyak itu aku biasanya pakai sistem yang pertama tadi, yaitu di 70%. Kemudian yang ketiga itu namanya kontrak dan penalti gudang. Nah, untuk knowledge ini aku dapat dari beberapa owner produksian yang skalanya juga gede. Jadi mereka itu biasanya ngasih klausul jelas di awal teman-teman. Kalau barang udah jadi dan brand nggak nebus dalam waktu sekian hari gitu ya misalnya, maka brand tersebut kena denda sewa gudang. Itu hitungannya per hari teman-teman. Terus aku tanya waktu itu, kenapa kok diginiin cuy? Ya pabrik itu tempat produksi jar, bukan gudang gratis gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak diambil-ambil, itu malah di sini tempatnya itu sempit gitu. Dan dari situ juga aku mikir, oh ya ini juga untuk ngepres pihak brand kalau nggak mau kena charge itu ya minimal dikirim atau diambil dulu kayak barangnya kayak gitu. Jangan dibiarin di gudang, ntar kalau hilang malah pihak gudangnya yang disalahin juga gitu, atau pihak pabriknya yang disalahin gitu kan. Padahal pabrik kan nggak ngurusin brand lu doang gitu loh. Banyak brand yang masuk ya kan, otomatis space tempat butuh, kemudian buat jagain stok ini supaya nggak hilang atau mungkin nggak rusak itu juga butuh maintenance gitu. Dan kalau misalnya brand seenak jidatnya aja nggak ada nggak ada denda di situ, ya bisa semena-mena gitu. Dan yang dirugikan sih pasti pihak pabrik cuy. Gitu loh. Oke, sebagai penutup, kasus Airspo ini bisa dibilang ngasih tamparan keras buat ekosistem aparel kita cuy. Bisnis yang sehat itu bukan cuma soal marketing yang jago aja, tapi soal supply chain dan etika bisnis yang bener gitu. Kasihan vendor lokal yang udah kerja keras gitu, tapi haknya tertahan. Dan pada saat itu kalau misalnya aku nggak salah lihat infonya ya, sebelum sekarang Timnas itu bekerja sama dengan Kelme, pihak Airspo itu sempat mengajukan kalau nggak salah 2 atau 3 kali lipat biaya kerjasama atau biaya kontrak untuk aparel resmi Timnas. Tapi ternyata sama pihak PSSI sama pihak Timnas itu tidak di ACC, malah sekarang mereka memilih Kelme yang notabene brand Spanyol atau Portugal, aku lupa ya. Nanti coba aku tampilin di sini untuk datanya. Kenapa kok nggak Airspo lagi? Dan ternyata
ini jawabannya gitu. Ternyata di dalam-dalamnya itu masih belum beres gitu. Dan kasihan juga untuk vendor-vendor. Ya walaupun dua vendor tadi itu adalah vendor besar, tapi ya yang namanya kewajiban ya tetap harus dilakukan gitu, harus dibayar gitu loh. Mau vendor kecil mau vendor gede gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana untuk kasus dari si Erspo ini? Kok bisa sampai 5M gitu totalnya? Ini aku nggak tahu untuk vendor-vendor kecilnya juga bermasalah atau enggak. Cuma yang sekarang ke blow up adalah di dua perusahaan besar ini teman-teman, atau dua pabrik gede ini. Nah, buat teman-teman juga nih yang main di clothingan atau sekarang lagi posisinya sebagai vendor, pernah nggak sih ngalamin klien yang kayak gitu juga? Ada yang tiba-tiba menghilang, ada yang tiba-tiba nggak bayar, atau banyak alasan kayak gitu. Kalian bisa coba komen di bawah, kita coba sharing-sharing pengalaman. Siapa tahu kita dapat insight-insight baru dari situ. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. See you on next video. Bye-bye. Dadah.